Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur hari ini Gusti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga teman-teman bisa berkumpul di virtual room ini dalam rangka melanjutkan kuliah kajian reforma agraria. Kita hari ini masuk kepada pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang konsep dasar dari reforma agraria. Dalam bahasa Inggrisnya agrarian reform. Karena ini terkait konsep teori gitu ya. Nanti teman-teman akan banyak berjumpa dengan beberapa istilah-istilah. Lalu pelan-pelan teman-teman memahami istilah-istilah tersebut. Pada hari ini kita akan membahas tentang 3 hal. Pertama adalah pengertian dan komponen reforma agraria. Yang kedua adalah alasan pelaksanaan atau rasional dari RA itu apa sih? Dan konsekuensinya pada model-model pembaruannya. Lalu peran RA yang diandaikan dalam strategi pembangunan nasional. Baik, kita awali dengan mempelajari apa itu pengertian dan kemudian komponen-komponen RA. Sebelum melanjutkan lebih jauh, saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali memahami tentang sejarah politik agraria Indonesia. Ini bukan mengulang perkuliahan, tetapi memahami sejarah itu penting. Banyak orang bilang adalah kemarin adalah sejarah, hari ini adalah kenyataan, besok adalah harapan. Tetapi sejarah itu bisa menjelaskan mengapa hari ini, today, itu seperti ini. Dengan bercermin pada yang terjadi kemarin, yesterday. Lalu kita bisa melihat gitu ya, apa yang terjadi dengan politik agraria di Indonesia. Yang pertama, teman-teman tahu ya, kita punya sejarah panjang dengan kolonialisme. Kemudian kita merdeka 1945. Teman-teman yang belajar pajak, ya, Undang-Undang Pokok Agraria lahir di situ, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Kemudian setelah Orde Lama berakhir kekuasaannya, dilanjutkan oleh era Orde Baru. Di sana terjadi sektoralisasi agraria, dan apa undang-undang yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 itu, ketika era Orde Baru pertama kali berkuasa, mereka buat undang-undang penanaman modal asing tahun 1966 ya, dan ada huru-hara politik di situ. Kemudian hampir 32 tahun era Orde Baru akhirnya tumbang juga itu dengan reformasi yang didorong oleh mahasiswa dan kelompok-kelompok reformis lainnya. Nah, jadi reforma agraria akan kita bahas, kita pelajari di dalam ruang-ruang yang tidak netral juga. Dia akan terkait dengan kondisi politik yang menyertainya. Sebelum bicara reforma agraria, sekali lagi saya ingin mengingatkan kajaknya bahwa agraria bukan sekedar tanah. Teman-teman juga sudah mahir lah ketika praktikum kajak yang pertama membahas tentang apa itu agraria. Jadi dia lebih luas dari sekedar tanah. Di dalamnya tercakup segala sesuatu yang terwadahi olehnya. Makanya bunyi pasal 33 itu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi ketika teman-teman ingin mendapatkan penjelasan yang dalam tentang apa itu reforma agraria, tentu ini bukan sekedar mereform tanah gitu ya, tetapi lebih luas dari sekedar tanah. Silakan buka kembali mata kuliah kajaknya, tolong diingat-ingat lagi karena ini berkesinambungan. Nah, apa itu reforma agraria? Nanti teman-teman dalam praktikum mungkin akan diberikan beberapa bacaan atau artikel dan kemudian video pendek dari Bapak Dr. Gunawan Wiradi, salah satu guru kita. Saya juga dulu
mengikuti kursus, mengikuti kuliah-kuliah yang beliau sampaikan. Nah, inti dari pengertian reforma agraria itu adalah suatu penataan kembali. Ingat ya, penataan, ditata kembali. Berarti kenapa ditata? Morat-marit, berantakan. Jadi. Perombakan, perubahan struktural yang mendasar atas hubungan-hubungan intra antar subjek agraria dalam pemanfaatan objek agraria. Ya, teman-teman dulu ingat kuliah Kajat, bagaimana kemudian subjek-subjek agraria ini memanfaatkan objek agraria, lalu di antara subjek agraria ini akhirnya nanti bisa terjadi konflik atau bisa terjadi kolaborasi kerjasama dalam pemanfaatan objek agraria itu. Nah, artinya lingkup agraria itu kan tentang man or human on man relation on the land. Bagaimana relasi antara subjek-subjek agraria itu terkait dengan pemanfaatan objek agraria. Bayangkan ya. Nah, karena yang mau dirubah itu struktur, tentu ini bukan sekedar reformasi manajemen yang mengubah fungsi. Pak Wiradi bilang, ini bukan perubahan fungsi saja. Tapi ini perubahan yang mendasar. Karena kita akan merubah strukturnya. Apa yang mau ditata, dirombak, dan diubah? Struktur agraria. Struktur agraria yang seperti apa? Sistem pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria yang timpang. Ya, teman-teman sudah belajar tentang ketimpangan agraria ketika mendapat mata kuliah Kajat. Lalu selain itu, juga reforma agraria ini selain menata objeknya, perlu didukung oleh kelembagaan pasca reform. Misalnya kredit, modal, sarana produksi pertanian, kelembagaan petani, koperasi, metode bertani yang baik, bibitnya bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, reforma agraria ini tidak hanya bicara tentang bagaimana kita mendistribusikan atau meredistribusikan sumber-sumber agraria itu sehingga berkeadilan, tetapi juga bagaimana kemudian pasca reform itu didukung oleh kelembagaan yang mensupport dari bekerjanya, mensupport subjek agraria untuk memanfaatkan objek-objek agraria itu. Jangan lupa, reforma agraria ini untuk siapa? Nah, untuk mereka yang menggarap lahan itu. Saya pernah kalau nggak salah dalam mata kuliah Kajak menjelaskan bahwa mengapa yang menanam yang miskin, yang tidak menanam justru kaya raya. Padahal mereka yang menanamlah yang menghasilkan pangan bagi kita, yang menjaga peradaban bumi ini bisa terus berjalan karena memberikan kita pangan. Tetapi sayangnya yang menggarap lahan itu ternyata tidak memiliki lahan itu. Yang menggarap lahan itu sekedar buruh, bahkan dia tunawisma. Tidak punya lahan, makanya dia bekerja kepada yang memiliki lahan, landlord, tuan tanah. Nah, relasi-relasi yang timpang inilah yang hendak kemudian dijawab, dibongkar. Ini seperti lagunya Iwan Fals, dibongkar, diperbaiki, sehingga apa yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pasal 5 Pancasila loh ya. Bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa terwujud. Teman-teman nanti juga akan mendengar istilah land reform. Apakah land reform itu berbeda dengan agrarian reform atau reforma agraria? Beberapa penulis, kalau teman-teman membaca artikel, banyak juga yang menggunakan istilah land reform untuk menjelaskan reforma agraria atau agrarian reform. Nah, sebenarnya land reform itu adalah salah satu bagian dari reforma agraria itu. Pak Gunawan Wiradi dalam bukunya Reforma Agraria, Suatu Perjalanan yang Belum Berakhir, lalu buku Seluk-Beluk Agraria, kalau teman-teman nanti membacanya untuk pengayaan materi, bahwa sebenarnya reforma agraria itu adalah land reform plus.
Jadi dia tidak sekedar land reform saja. Sebab pengertian land reform itu mencakup tenure reform dan tenancy reform. Nah, tenure reform inilah yang kemudian teman-teman nanti mengenal dengan istilah redistribusi lahan. Terkait dengan penataan kembali susunan penguasaan tanah demi kepentingan petani kecil, penyakap, dan buruh tani yang tidak bertanah. Lalu selain itu, di dalam land reform itu juga ada tenancy reform, yaitu perbaikan atau pembaruan dalam hal perjanjian sewa-menyewa, bagi hasil, gadai, dan sebagainya. Ya, jadi nanti di dalam land reform itu teman-teman menemukan konsep yang namanya tenure reform. Ini mereform tenurnya, dan tenancy reform, mereform sistem tenansinya. Jadi bagaimana perjanjian sewa-menyewa yang adil itu bagi hasil misalnya. Nanti teman-teman membahas tentang bagaimana kemudian sistem inti plasma di dalam perkebunan. Lalu sistem gadai dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau demikian komponen reforma agraria itu terkait dengan aset reform, tadi redistribusi tanahnya, lahannya diatur ulang struktur kepemilikan, penguasaannya, dan pemanfaatannya lebih berkeadilan melalui aset reform, penataan aset, diredis, dibagi ulang. Nah, kemudian selain itu, plusnya adalah akses reform dan penataan hubungan produksi, tata kuasa dan tata produksi yang lebih berkeadilan sosial. Teman-teman bisa membayangkan, misalnya kita melakukan reforma agraria hanya dengan menata asetnya. Setelah petani-petani atau penggarap, petani gurem tunawisma itu mendapatkan lahan, selanjutnya so what for the next step? Lahan itu mau diapakan? Tentunya perlu didukung dengan kita mau tanam apa nih lahannya? Modalnya dari mana? Kemudian setelah ditanam, hasil panennya mau dijual atau bagaimana ini? Dan seterusnya. Dan juga jangan lupa, lahan yang sudah didapatkan itu mau ditanam dengan sistem pertanian yang seperti apa? Gitu ya. Ini kritik dari teman-teman ekologi. Harus menerapkan metode bertani yang berkelanjutan dengan menggunakan prinsip-prinsip istilahnya itu good agriculture practices. Jadi, teman-teman sekalian, singkatnya bahwa reforma agraria itu bukan sekedar usaha untuk membagi tanahnya saja supaya adil sehingga teman-teman bisa teman-teman penggarap, teman-teman petani tunawisma mendapatkan tanahnya dan juga supporting system agar tanah itu bisa produktif, menghasilkan dan bermanfaat bagi subjek penerimanya. Nah, ini perlu teman-teman perlu teman-teman renungkan. Nah, dalam beberapa perdebatan, kalau teman-teman nanti melihat diskurs wacana dari reforma agraria ini, teman-teman menemukan istilah-istilah yang digunakan oleh beragam kalangan, mulai dari pemerintah, akademisi, NGO, LSM, profesional, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman dalam kuliah selanjutnya bertemu dengan istilah pembaharuan agraria. Di televisi teman-teman kadang mendengar istilah reformasi agraria. Lalu ada juga yang mengenal istilah nanti redistribusi lahan, kemudian mengenal istilah reforma agraria dan perhutanan sosial. Itu nanti pelan-pelan akan kita bahas di dalam perkuliahan selanjutnya. Nah, di sini yang perlu kita pegang adalah konsep dasar reforma agraria ini selain ingin menata akses,
Maaf, selain ingin menata aset, menata akses, dan juga menata hubungan produksi, termasuk tata kuasa dan tata produksi yang lebih berkeadilan. Bayangkan ya, selain lahannya diatur, sistemnya juga dirubah. Nah, Pak Wiradi menggunakan kata-kata reforma. Ini berasal dari bahasa Spanyol. Dan ini termasuk dalam aktivitas reformisme. Melakukan suatu perombakan, melakukan suatu perubahan struktural. Nah, kemudian pengorganisasian produksi pasca reform, kalau RA tadi bukan sekedar bagi-bagi tanah, setelah redistribusi dilakukan, kita perkuatkan organisasi produksi, lalu membangun kelembagaan petani yang kokoh dan berkelanjutan. Nah, lalu tadi kan teman-teman sudah belajar tentang property right. Misalnya saudara petani yang akan mendapatkan tanah objek reforma agraria. Tanah itu nanti apakah akan teman-teman miliki atas nama individu atau dimiliki secara kolektif, secara komunal, seperti masyarakat adat. Nah, kalau dimiliki secara individu, ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya salah satunya pasca reform, kebanyakan lahan-lahan yang telah dimiliki masyarakat tadi karena sudah disertifikatkan atas nama pribadi, dijual kembali karena mereka butuh uang, mau menggarapnya juga terbatas modal, sarana produksi pertanian, lalu pengetahuan tentang bertani yang terbatas, akhirnya terjadi putaran balik dan terjadi rekonsentrasi lagi setelah tanah-tanah itu tadi dibagikan. Nah, kalau komunal, misalnya ini ada tanah, kita miliki atas nama kelas kajian reforma agraria K1. Kita bersama memiliki tanah itu yang dipimpin oleh kepala adatnya misalnya Mas Tri Budiarto. Ketika mau dijual, Mas Tri Budiarto tidak bisa serta-merta menjual tanah itu. Dia akan rapat dulu dengan kita. Lalu skala ekonomi lahan seperti apa yang produktif, efektif, dan efisien terhadap tanah-tanah objek reforma agraria yang diterima oleh petani itu. Jadi bayangkan ya betapa ini sebuah konsep besar, luas, dan dalam yang harus teman-teman pahami tentang reforma agraria. Nah, misalnya setelah reform tadi, bisa saja dia kombinasi antara private property right dengan customary property right. Hak atas tanahnya misalnya individu-individu bolehlah. Misalnya hak atas tanahnya individu-individu di sini, kemudian proses rehabilitasi lahannya dilakukan secara kerjasama bagi hasil atau berkelompok tani. Pengaturan airnya dilakukan secara bersama-sama, gitu ya. Jadi ketika kita bicara sistem pertanian dalam satu hamparan yang luas itu kan kita bisa mengkombinasikan antara kerja-kerja individu petani-petani itu dengan kerja kolektif atau komunal. Lalu kreditnya dari mana misalnya? Koperasi, kerjasama dengan perbankan. Pengendalian hama penyakitnya seperti apa, dilakukan oleh siapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi aspek-aspek ini menjadi penting untuk kita diskusikan nanti ketika membedah lebih dalam. Lalu yang teman-teman maksud dengan reforma agraria nanti itu seperti apa? Saya selanjutnya ingin bicara tentang alasan pelaksanaan atau rasional dari reforma agraria dan konsekuensinya pada model-model pembaruannya. Karena ini adalah perombakan struktural, maka perombakan itu seperti yang saya jelaskan di awal tidak akan lepas dari konteks politik yang menyertai perjalanan dari reforma agraria ini. Ya, bicara pasca reformasi, kepemimpinan negara sudah ganti berapa kali? Berbicara setiap kepemimpinan itu ada style pilihan politik yang diambil oleh pemimpinnya. Nah, ini nanti menjadi menarik untuk kita bahas.
Urgensi reforma agraria, tujuan utamanya yang pertama adalah mengusahakan terjadinya transformasi sosial yang lebih berkeadilan. Ya, jadi bayangkan reforma agraria ini suatu proses transformasi yang di dalamnya itu ada proses transisi agraria. Nah, transisi ini nanti akan menentukan kemana arah dari reforma agraria yang dianut suatu negara. Indonesia misalnya, teman-teman bisa lihat kemana arah transformasi agraria kita. Yang kedua, tentu mengurangi terjadinya peluang konflik di masa depan. Pak Wiradi menjelaskan, konflik itu adalah bentuk paling ekstrim dari persaingan. Orang bertarung di situ. Karena berebut di dalam memanfaatkan sumber-sumber agraria itu. Jadi, rasional dari pelaksanaan reforma agraria sebenarnya yang pertama, dia ingin memodernisasi hubungan produksi yang lebih berkeadilan. Ingin membebaskan petani dari hubungan tradisional, feodal, ya, yang menghambat persaingan yang adil dan usaha yang efisien dan rasional. Yang kedua, ingin menstimulir efisiensi dan produktivitas. Jadi RA ini kemudian akan menstimulir pemanfaatan sumber-sumber agraria secara efisien, intensif, dan lebih produktif. Teman-teman tadi dalam kuliah PKSDA, Pak Bowo menceritakan HGU terlantar. Bayangkan ya, ada orang yang punya HGU ribuan hektar, saking luasnya, modal terbatas, HGU itu menjadi terlantar. Nah, ketika HGU terlantar, masuk petani di dalamnya menggarap. Mengapa HGU itu terlantar? Karena resources yang dimiliki orang yang punya HGU itu kadang terbatas juga. Nah, kalau begitu mengapa tidak dimanfaatkan oleh pihak lain dalam hal ini? Petani penggarap, tunawisma yang tidak memiliki lahan, belum memiliki lahan. Ya, jadi di satu sisi memang mengerikan sekali. Ada orang yang punya hak atas lahan itu ribuan hektar, sementara ada orang yang tidak punya lahan. Dalam kuliah kajak, data BPN 2011 kan bilang 0,2% orang Indonesia itu menguasai 56% aset nasional. 68%-nya itu adalah berupa konsesi. Salah satunya HGU. Begitu realitanya, banyak juga HGU yang terlantar. Yang ketiga adalah insentif bagi investasi petani. Jadi petani karena dia memiliki lahan itu, ada kepastian hak di dalamnya, itu akan merangsang petani untuk melakukan investasi dan dia akan semangat untuk menggarap lahan tersebut. Nah, dampak positif dari reforma agraria dari sisi hukum akan terciptanya kepastian hukum mengenai hak-hak rakyat terutama kaum tani. Ya, ada kepastian tenure di situ bagi orang yang menggarap lahan itu, memanfaatkan lahan itu. Dia diberi license ya, dia diberi apa ya? Diberi sertifikat itu ketika memiliki, menguasai dan memanfaatkan lahan itu. Jadi lahannya tidak akan hilang karena dia sudah jelas secara hukum. Tetapi hati-hati juga ya ketika tadi lahan itu dimiliki secara individu-individu. Kemudian aspek sosial, akan terciptanya suatu struktur sosial yang dirasakan lebih adil. Nah, aspek psikologis, karena kedua hal di atas itu, menimbulkan suasana sosial euforia atau family security. Ini istilah yang digunakan oleh Mosher, sehingga petani itu termotivasi untuk mengelola usaha taninya dengan lebih baik. Oh, ini lahan saya nih, harus saya garap dong, supaya menghasilkan, supaya produktif. Nah, kemudian dari aspek ekonomi, pada butir aspek psikologis itu dapat menjadi sarana awal bagi peningkatan produksi. Lalu aspek politik, karena jelas kepastian hukum mengenai hak-hak mereka, maka dapat meredam keresahan sehingga gejolak kekerasan dapat dihindari. Konflik akan dapat kita hindari.
Pak Bowo tadi menjelaskan kan mengapa terjadinya tragedy of the commons. Karena para pengguna ketika tidak jelas siapa memiliki apa itu, orang rame-rame memanfaatkan tapi tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Akhirnya dibutuhkan kejelasan kepemilikan, tapi begitu kepemilikannya jelas, yang terjadi bukan tragedi of the common kadang-kadang, tapi tragedi of enclosure. Ada pihak yang tereksklusi akibat adanya suatu pihak yang menguasai lahan itu. Jadi ketika lahan itu kepemilikannya pasti pada satu individu menjadi private property right, itu akan ada pihak lain yang akan tereksklusi. Tapi si pemilik right itu dia akan terangsang gitu ya, karena itu lahan saya harus manfaatkan agar lebih produktif dan seterusnya. Nah, pada akhirnya pelaksanaan reforma agraria ini tadi akan bergantung kepada ideologi ekonomi yang dianut oleh negara tersebut. Pak Wiradi bilang kita bisa mengelompokkannya menjadi 3 model berdasarkan ideologi, yaitu ideologi kapitalis, sosialis, dan neopopulis. Nah, ideologi kapitalis ini pasti di mana kepemilikan faktor-faktor produksi termasuk sumber-sumber agraria itu akan berada di tangan mereka yang memiliki modal yang besar, korporasi perusahaan. Ya. Nah, sedangkan sosialis ini kemudian nanti kepemilikan sumber-sumber agraria itu berada di tangan negara dan dikelola oleh kelompok-kelompok pekerja, kelompok-kelompok petani kecil. Nah, kemudian yang neopopulis ini, bagaimana kemudian kepemilikan sumber-sumber agraria ini berada di tangan pengguna, user rumah-rumah tangga pedesaan itu. Oke, nanti kita bisa diskusikan lebih dalam karena saya ingin memperbanyak diskusi dengan teman-teman. Berdasarkan arah transaksi tadi, berdasarkan ideologinya ya, ada yang kapitalis, sosialis, dan neopopulis. Lalu berdasarkan arah transaksinya, itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu collectivist reform dan redistributive reform atau redistribusi lahan tadi. Nah, collectivist reform ini dia mengumpulkan, diambil dari yang kecil-kecil untuk diberikan kepada yang besar. Dikumpulkan aja sekalian kepada yang besar. Karena yang kecil-kecil ini ngapain digarap? Nggak produktif. Tidak menghasilkan nilai tambah, malah besar effort yang dikeluarkan ketimbang result. Gitu kan. Jadi korbanannya lebih banyak ketimbang hasilnya. Mari kita kumpulkan, kita ikat, kita taruh di yang besar. Nah, kalau yang redistributive reform, ini mengambil dari yang besar, diberikan kepada yang kecil-kecil. Kalau teman-teman membaca peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 56 tahun 1960, ini keluar pada era Presiden Soekarno, ada batasan kepemilikan lahan, yaitu 20 hektar dan bisa lebih sedikit sampai 5 hektar. Jadi 25 hektar untuk per keluarga. Nah, kalau kita memiliki lahan lebih dari itu, maka itu tidak diperkenankan dan kelebihan lahan itu akan dipotong, dibagikan kepada yang tidak punya lahan. Nah, model redistributive reform ini dapat dibedakan lagi menjadi 3 model berdasarkan kriteria teknisnya, yaitu ada yang batasan luas maksimum dan minimum itu ditetapkan. Ada yang batas maksimum ditetapkan, tapi batas minimumnya tidak. Kita tentukan aja batas atas, tapi batas bawahnya tidak usah. Ada yang batas maksimum dan batas minimumnya diambangkan sama sekali. Nah, kita di Indonesia, ini yang mana? Apakah ada orang di Indonesia yang punya tanah luas yang melewati 25 hektar misalnya? Jika ada, dan itu merupakan kepemilikan individu, maka itu berlebihan dan harus diredistributif reform. Diambil, dibagikan kepada yang kecil-kecil ini, kepada yang landless, kepada para tunakisma.
Nah, kemudian nanti teman-teman ketika membaca di bagian redistributive reform ini muncul lagi konsep yang namanya land consolidation atau konsolidasi tanah. Menyatukan pemilikan tanah yang terpencar-pencar, fragmented, menjadi satu hamparan yang solid. Saya ingat sekali Pak Wiradi ketika memberikan pengantar tentang land consolidation ini. Namanya konsolidasi lahan di kongkon solid. Mau disatukan sehingga mudah mengelolanya. Lihat bagaimana rumah orang-orang di Jawa ya, teratur karena diatur agar pemilikan tanah tadi tidak terpencar-pencar berjauhan sehingga solid dalam satu hamparan. Di Jawa misalnya kita bisa melihat kalau kita buka peta desa itu atau pakai Google Map atau pakai drone, teman-teman terbang ke atas, oh itu pemukiman dan lahan garapannya pasti berada terpisah dengan pemukiman. Mereka tata pemukimannya, semua rumah menghadap ke jalan. Ini salah satu land konsolidasi dan ini adalah is a part dari redistribusi reform, redistributive reform. Tetapi bedanya dengan redistributive reform, land consolidation ini merupakan pendekatannya adalah pendekatan ruang. Dia cuma mengatur letaknya, mengatur spasialnya, tetapi tidak mengatur skalanya. Nah, mengatur skala ini menjadi penting di dalam redistribusi lahan agar kita tahu sebenarnya berapa sih satu orang rumah tangga, anak dua gitu ya, mereka butuh kira-kira berapa luasan lahan agar bisa hidup sejahtera. Nah, itu tidak diatur dalam land konsolidasi karena dia hanya mengatur letak tanah yang terpencar-pencar. Biasanya dengan menggunakan pemindahan, dipindahkan. Nah, oke, ini berdasarkan arah transaksinya. Tadi berdasarkan ideologi, kemudian berdasarkan arah transaksi yang sekarang, dan yang selanjutnya ini adalah berdasarkan besarnya peran. Mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dari reforma agraria itu. Dibagi dua ini. Yang satu adalah reform by grace, dan yang satu adalah reform by leverage. Yang by grace itu dari atas. Ini inisiatif dari kebijakan negara. Dari kedermawanan pemerintah, apa betul? Nah, kemudian yang by leverage, ini adalah agrarian reform yang didongkrak ya. Yang didongkrak gitu, di pressure, ditekan dari bawah dengan gerakan tani sehingga reforma agraria ini terjadi. Nah, ini menarik ya. Jadi berdasarkan besarnya peran, teman-teman bisa lihat aktornya di sini siapa yang dominan. Kalau agrarian reform by grace itu negara, pemerintah, kalau agrarian reform by leverage yang dari bawah itu adalah petani, gerakan tani, ya di grassroots itu untuk mendongkrak ke atas sehingga mereka bisa memunculkan wacana ke atas. Beberapa aksi-aksi reclaim HGU terlantar yang dilakukan oleh gerakan-gerakan tani itu salah satu bentuk reform by leverage. Mereka bergerak dulu dari bawah. Mengapa? Kami nunggu dari atas nggak datang-datang, Mas. Kami tunggu inisiatif negara. Nggak ada. Dan kalaupun ada kritik dari Powelson and Stock gitu ya, kadang-kadang yang dari atas ini top down tidak menjawab permasalahan yang ada di bawah. Karena yang tahu kondisi di bawah adalah ya para petani itu. Nah, ini menarik. Akhirnya lihat bagaimana program-program yang dari atas. Misalnya sertifikasi tanah, legalisasi aset. Apakah ini merupakan bagian dari reforma agraria? Nah, nanti kita pelajari selanjutnya. Nanti dalam kuliah ketiga, Pak Sohib akan lebih detail menjelaskan reforma agraria itu apa saja. Sehingga dia bisa apa saja indikator-indikator kuncinya sehingga dia bisa disebut sebagai reforma agraria. Apakah benar misalnya
program bagi-bagi tanah, redistribusi lahan, bahkan program transmigrasi, program kemitraan inti plasma antara perusahaan kelapa sawit besar dengan masyarakat desa, kemudian perhutanan sosial, itu merupakan reforma agraria. Nah, ini menarik kita bahas. Tetapi ketika kita membahas lebih jauh tentang reform by leverage dari bawah ini, kita harus cek dulu seberapa kuat organisasi petani yang ada. Kemudian sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Kalau masih sentralistik itu sulit ini dilakukan. Karena keputusannya semua apa-apa serba sentralistik. Yang ketiga, political representatif dari petani. Bagaimana Bagaimana kemudian pengejawantahan atau pelaksanaan retorika politik dari petani itu berani nggak mendorong ini? Kan ada istilah petani-petani yang melakukan iklan itu, dia duduki, kemudian dia pertahankan. Jadi kalau ada hadiah itu terlantar, kita masuk dulu, kita garap dulu, kita pertahankan, kita dongkrak nih dari bawah. Kira-kira begitu. Nah, Indonesia itu berdasarkan besarnya peran aktor ini yang mana? Ketika teman-teman melihat konteks pelaksanaan agrarian reform di Indonesia. Nanti kita cek. Jangan lupa juga, tadi berdasarkan ideologi, Indonesia kita ini, ideologinya apa? Apakah kita sosialisme? Apakah kita neopopulis? Apakah kita kapitalis? Tunggu dulu, kita punya Pancasila. Ya, Pancasila, Panca is five and Sila is principle. Jadi ada five principle yang mengguidance bagaimana kita bernegara. Nanti kita bahas. Ini menarik ketika melihat konteks Indonesia. Pelaksanaan reforma agraria jika demikian tadi, melihat banyaknya ragam konsekuensi model pelaksanaannya, dia sangat dipengaruhi oleh landasan filosofis ideologi oleh suatu negara itu. Dan yang kedua, model RA yang dilaksanakannya seperti apa? Yang ketiga, sifat operasi pelaksanaannya apakah radikal, apakah moderat, atau di tengah-tengah itu. Lalu tujuannya ini mau ngapain? Mau diapakan ini? RA ini mau dibawa kemana? Yang kelima adalah hasil yang ingin dicapai. Nah, 5 hal inilah menurut Gunawan Wiradi yang akan mempengaruhi beragamnya model-model pelaksanaan perombakan struktur agraria yang dirasakan timpang tadi ingin dibuat menjadi sistem struktur agraria yang lebih berkeadilan. Bagaimana kalau di Cina misalnya, negara komunis? Bagaimana kalau di Kuba? Bagaimana kalau di Jepang? Kalau di Taiwan dan seterusnya? Ini. Tabel ini memang seolah-olah melakukan simplifikasi di dalam menjelaskan bagaimana masing-masing negara itu melaksanakan reforma agraria, tetapi ini dengan mudah menjelaskan kepada kita bagaimana reforma agraria itu dipengaruhi oleh ideologi suatu negara. Lihat yang nomor 1, 2, 3 ini. Di sini ya. Lihat yang bagian ini, Cina, Vietnam, Kuba, dia modelnya adalah kolektivis. Dan sifat atau jangka waktu operasi pelaksanaannya radikal. Teman-teman tahu Cina, ideologi apa yang dia anut? Kuba, Fidel Castro. Ada yang suka pakai lambangnya Che Guevara. Ternyata modelnya adalah kolektivis. Sementara Jepang, dia modelnya redistributif dengan batas minimum yang diambangkan. Dia tidak mengatur batas minimumnya. Kemudian bagaimana dengan India?
dia redistributif, tetapi batas maksimum dan minimumnya diatur. Moderat, rata-rata yang 8, yang dari sini yang 8 ke bawah sampai 16 ini menggunakan operasi yang moderat, tidak radikal. Kalau Jepang, Korea Selatan, Taiwan itu Ethiopia juga termasuk, mereka radikal melakukannya. Bahkan 4 tahun untuk Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Nah, kemudian sasaran penerimanya siapa? Karena ketiga negara ini, Cina, Vietnam Utara ini, ideologinya seperti itu, maka semua rumah tangga pedesaan itu merupakan sasaran penerima dari reforma agraria mereka. Dan status transisi sosialnya dari feodalisme ke sosialisme. Yang Vietnam Utara dari feodalisme ke sosialisme. Lalu Kuba ini menarik. Dari kapitalisme dia bertransisi ke sosialisme. Bagaimana dengan Indonesia? Ini Indonesia juga teman-teman lihat di sini. Kita redistributif, ya, batas maksimum dan minimum diatur dulu. Moderat, berapa lamanya sampai sekarang ini terus berjalan. Siapa penerimanya? Penggarap dan tunakisma. Lalu status transisi sosialnya adalah dari yang tadinya feodal atau kapitalis berubah menjadi, nah Indonesia ini kalau banyak atau-ataunya itu kita bingung mendudukkan. Sebenarnya menurut teman-teman, nanti saya tanya deh pas diskusi, kita ini struktur agraria kita feodalisme, kapitalisme, sosialisme atau seperti apa, atau neopopulisme dimiliki oleh petani-petani penggarap atau seperti apa. Nah, ini menarik, nanti kita diskusikan teman-teman. Tetapi mengapa semua pelaksanaan agrarian reform itu di masing-masing negara berbeda? Karena itu tadi, ideologinya, lalu sifat operasinya, status transisinya itu berbeda-beda. Baik, saya lanjutkan. Peran RA yang diandaikan dalam strategi pembangunan nasional. Baik. RA ini seharusnya, ya, kita melihat bahwa ini merupakan langkah pelanjut setelah kita merdeka secara politik tahun 45. Kita merdeka sudah, gitu, tetapi apakah kita bisa disebut merdeka? Apakah suatu bangsa, suatu warga negara, citizenship itu bisa dikatakan merdeka kalau dia tidak memiliki lahan, tidak memiliki tanah di negaranya? Seharusnya setelah kita merdeka, kita segera melakukan agrarian reform ini, mengatur, apalagi kita negara agraris, kita atur bagaimana struktur agraria kita, bagaimana sistem pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah kita pasca kita merdeka. Bung Karno sudah hendak melakukan itu, gitu ya, tahun 60. Teman-teman bisa baca bagaimana nafas, bagaimana semangat UUPA 1960 itu. Dan kemudian RA ini, gitu, kita harapkan dapat melakukan transformasi, agrarian transformation, menuju tatanan sosio-agraris yang berkeadilan. Dari yang tadinya kita feodalisme, kolonialisme itu melekat di tubuh bumi NKRI ini, ke sistem yang lebih egaliter, demokratis, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam bicara transformasi ini menarik ya, akan ada transisi-transisi agraria yang terjadi di dalamnya. Dan juga reforma agraria ini adalah strategi dasar prakondisi atas pembangunan sebelum memasuki era industrialisasi. Di kita terbalik. Orde Baru, cerita dari Pak Wiradi, melakukan bypass approach. Dia potong kompas. Dia lakukan apa yang dikritik oleh Profesor Salim itu, modernization without development.
Jadi revolusi hijau dijalankan, betul tahun 84 kita swasembada beras, tapi apa yang terjadi sekarang? Siapa yang diuntungkan dari revolusi hijau? Yang terjadi di kita kan bukan reforma agraria, tetapi revolusi hijau itu dijalankan lebih dulu. Nah, yang terakhir, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak bicara hanya pertumbuhan ekonomi. Tumbuh itu kan ke atas. Nah, bagaimana pemerataan? Sampingnya ini seperti apa? Akhirnya ada 4 prasyarat dari pelaksanaan reforma agraria. Yang pertama adalah kemauan politik yang sungguh-sungguh dari penguasa. Itu harus ada. Karena kalau bergerak saja dari bawah, yang dari by level ini terus bikin dongkrak-dongkrak, yang dari atas tidak merasa terdongkrak dan santai-santai saja, maka tidak bisa terlaksana ini. Karena kita hidup bernegara. Ya, kita hidup bernegara, negara hukum mengatur bagaimana bagaimana sistem negara itu dijalankan. Nanti ada bicara legalitas. Kadang-kadang orang dianggap, wah dia menduduki HGU terlantar itu dia belum legal itu. Tidak sah. Lalu yang kedua, elit pemerintahan atau birokrasi harus terpisah dari elit bisnis. Ini yang sulit. Ketika kekuasaan penguasa bertemu dengan bisnis, wah, ini yang rentan dengan korupsi. Korupsi adalah perselingkuhan antara bisnis dengan penguasa yang memegang keputusan atas suatu negara. Korupsi di situ. Yang ketiga, partisipasi aktif dari semua kelompok sosial harus ada. Jadi yang by grace tadi jalan, kemudian yang by leverage ini gerakan tani juga jalan, yang pro reform. Jadi yang dari atas siap, dari bawah siap, saling sambut. Dan yang keempat, yang penting lagi nih, data-data masalah agraria yang lengkap dan teliti harus ada. Siapa nanti subjek agraria yang akan menerima agrarian reform? Berapa luasnya dan di mana? Jangan-jangan lahannya ada di Sumatera. Lahannya ada di Sumatera, tetapi subjek agrarianya ada di Jawa. Atau sebaliknya. Nah, ini yang harus detail di kita. Lalu subjek penerima itu syaratnya apa saja? Nah, nanti akan kita bahas detail pada pertemuan berikutnya. Ini adalah buku-buku yang kami sarankan teman-teman untuk membacanya lebih detail. Karena apa yang saya jelaskan semuanya tadi ada di dalam buku ini. Ada reforma agraria, perjalanan yang belum terakhir. Ini dua buku ini sebenarnya sama saja. Ini edisi terbarunya yang sudah revisi. Lalu reforma agraria dalam tinjauan komparatif dan seluk-beluk masalah agraria. Mungkin itu saja singkat dari saya. Mari kita berdiskusi lebih dalam tentang reforma agraria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.